Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi yang melanggar nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Tindakan ini tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga menghancurkan kepercayaan masyarakat dan prinsip-prinsip Pancasila. Setiap sila Pancasila, dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, hingga keadilan sosial terganggu oleh korupsi yang menciptakan ketidakadilan dan ketidakpuasan di masyarakat. Dengan demikian, korupsi menjadi ancaman serius bagi eksistensi dan integritas ideologi bangsa. Berikut adalah berita tentang tindak pidana korupsi. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menetapkan BPE sebagai tersangka baru dalam melanjutkan penyidikan korupsi di PT Indofarma Tbk, Rabu 30 Oktober 2024. BPE menjadi tersangka keempat terkait kasus yang merugikan keuangan negara 371 miliar sepanjang pembukaan 2020 hingga 2023. Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta kembali menetapkan tersangka baru kasus dugaan korupsi di PT Indofarma, Tbk, dan anak usahanya. Kasus korupsi di PT Indofarma, Tbk, dan anak perusahaannya, PT Indofarma Global Medica itu terjadi pada 2020 sampai 2023. Tersangka baru kali ini berinisial BPE selaku manajer keuangan dan akuntansi PT Indofarma Tbk pada 2020. Selain itu, BPE juga menjabat sebagai manajer akuntansi dan keuangan PT IGM pada 2022 sampai 2023. Tersangka diduga terlibat bersama sejumlah petinggi lain di PT Indofarma. Mereka antara lain AP selaku Direktur Utama PT Indofarma Tbk periode 2019-2023. Ada pula GSR sebagai Direktur PT IGM 2020 sampai 2023 serta CSY sebagai Head of Finance PT IGM periode 2019 sampai 2021. Para tersangka diduga mengeluarkan dana PT IGM tanpa underlying, menempatkan dana tersebut dalam deposito atas nama perorangan, serta memanipulasi laporan keuangan perusahaan untuk memberikan kesan positif terhadap posisi dan kinerja keuangan PT Indofarma dan PT IGM. Syahron Hasibuan selaku Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta dikutip pada Oktober 2024. Perbuatan tersangka BPE telah menimbulkan kerugian negara sekitar 371 miliar yang kini sedang diperhitungkan lebih lanjut oleh BPK RI. Atas perbuatannya, BPE dijerat dengan Pasal 2 Ayat 1, Pasal 3, Pasal 9 Jo, Pasal 18 Ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Ia juga dijerat Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP Jo, Pasal 64 Ayat 1 KUHP. Adapun tersangka BPE telah ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Cipinang untuk masa penahanan awal selama 20 hari ke depan. Korupsi merupakan tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh individu, terutama pejabat publik, untuk kepentingan pribadi yang bertentangan dengan hukum dan etika. Dalam konteks Indonesia, korupsi sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang merupakan dasar negara dan pedoman moral bagi masyarakat. Hubungan korupsi dan Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Tindakan korupsi menunjukkan pengabaian terhadap nilai spiritual dan moral. Melakukan korupsi berarti tidak menghormati tanggung jawab sebagai makhluk Tuhan dan merugikan orang lain. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Korupsi melanggar prinsip keadilan dan martabat manusia. Tindakan ini memperlakukan orang lain secara tidak adil dan merugikan masyarakat yang seharusnya diperlakukan dengan adil. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Korupsi dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Ketika pejabat publik mengutamakan kepentingan pribadi, hal ini menciptakan ketidakpercayaan di masyarakat dan memecah belah persatuan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Praktik korupsi yang mengabaikan proses musyawarah dan keputusan bersama. Tindakan ini menunjukkan bahwa keputusan diambil secara sepihak yang bertentangan dengan prinsip demokrasi. Sila kelima, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Korupsi menciptakan ketidakadilan sosial. Tindakan ini merugikan rakyat dan memperlebar kesenjangan antara pemerintah dan masyarakat, serta menghalangi akses masyarakat terhadap sumber daya yang seharusnya menjadi hak mereka.
Korupsi tidak hanya merugikan ekonomi negara, tetapi juga menciptakan ketidakpuasan sosial yang memicu konflik. Selain itu, tindakan ini melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah dan memperburuk citra negara di mata internasional. Oleh karena itu, penting untuk menegakkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk mencegah praktik korupsi. Korupsi adalah pelanggaran serius terhadap nilai-nilai Pancasila yang harus ditanggulangi melalui pendidikan, menegakkan hukum yang tegas, serta penguatan integritas pejabat publik. Dengan menginternalisasi nilai-nilai Pancasila, diharapkan korupsi dapat diminimalkan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat terwujud.